Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan di 2B ya. 2A kita sudah membahas tentang apa? Mechanical properties ya. Kita tahu bahwa untuk setiap logam tertentu dia memiliki set tertentu ya, maksimum stres yang dia bisa diberikan pada logam itu berapa dan sebagainya ya. Di atas itu logam akan deform ya, plastic deformation. Nah, ini ada beberapa logam atau alloy yang dipakai untuk aplikasi yang sangat ekstrim kondisinya ya. Contohnya ini besi, kita pakai bukan besi ya, alloy logam dipakai untuk turbine blade ya. Kalau Anda naik pesawat ada mesin jet 2 ini ya, ini masing-masing ada seperti kipas ya, kita sebut sebagai blade, turbine blade. Nah, dia diputar dengan sangat cepat ya, dan juga pada temperatur yang sangat tinggi ketika mesin nyala ya. Kemudian temperatur luar ketika dia mengangkasa sangat rendah, minus berapa atau mungkin di ketinggian tertentu ya. Jadi ada temperatur stres yang sangat besar ya. Nah, ini bagaimana supaya material-material ini bisa lebih kuat ya ketika dihadapkan dengan kondisi di mana dia digunakan ya. Maka ada yang namanya strengthening, penguatan, teknik-teknik penguatan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menguatkan material ini ya, supaya aman dan bisa digunakan dalam rentang waktu tertentu ya. Nah, ini akan kita pelajari di sini. Oke, sebelumnya ada deformasi plastis dan elastis ya, kita sudah bahas di 2A. Oke. Strength dan hardness, besaran-besaran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat sebuah material mampu bertahan terhadap deformasi plastik ya. Kenapa kok deformasi plastik? Ya karena itu tidak diinginkan. Karena begitu dia deform plastik, dia tidak bisa kembali ke bentuk awalnya. Artinya kan mungkin ukurannya berubah ya, jadi tidak pas setelannya, bagaimana jadi bisa berbahaya. Oke. Nah, di sini kita perlu meningkatkan ya sifat resistansi ini terhadap deformasi plastik dengan berbagai teknik penguatan ya. Dan di lecture sebelumnya 1D kita sudah belajar tentang dislokasi ya, bahwa deformasi plastik ini terjadi melalui mekanisme pergerakan dislokasi ya. Sehingga umumnya bagaimana kita bisa menguatkan material? Ya dengan teknik-teknik atau cara-cara tertentu yang dapat menghambat pergerakan dislokasi ini ya. Nah, apa saja itu akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah melalui grain boundary ya. Kita sebut sebagai grain boundary strengthening ya. Grain boundary itu apa? Ya, kalau kita lihat logam misalnya di bawah mikroskop ini akan seperti ini ya. Mari kita lihat di diagram fase seperti ini ya. Nah, ini terdiri dari bukan satu kristal keseluruhan, tetapi kristal-kristal yang kecil ya. Nah, tiap kristal memiliki orientasinya sendiri, dia mungkin ke arah ke sana, ini arah ke sana dan sebagainya ya. Nah, grain boundary itu apa? Grain boundary adalah ini, batas-batas antara kedua kristal dalam sebuah material ya, dalam material polikristal. Nah, ini batas antar kristalit ya. Nah, kenapa harus ada batasnya? Karena setiap kristalit ini memiliki orientasi yang berbeda ya. Mungkin ini arah 110-nya di sini ya. Nah, sedangkan grain lainnya arah 110-nya ke arah membentuk sudut tertentu ya, 110 ke arah sana ya. Misalnya untuk BCC kan slip sistemnya di arah 110 ya, atau 111 saya lupa ya, pokoknya kembali lagi lihat di situ ya. Nah, ini memiliki slip system, orientasi slip system yang berbeda ya. Sehingga kalau saya mempunyai dislokasi di sini di grain 1 ini ya, ini dislokasi, dia bergerak sampai ujung. Nah, dia agak terhambat sedikit. Kenapa? Karena dia memiliki momentum ke arah sana ya. Dia sekarang harus berbelok arah ke sini ya. Kalau misalnya untuk menggerakkan diperlukan 100 misalnya ya, maka nilai dia sekarang hanya 100 kali cos theta ya. Nah, perlu energi lebih besar lagi supaya ke arah sini berbeda 100 ya. Nah, perlu stres yang lebih besar supaya di dislokasi ini bisa terus bergerak menembus grain boundary ya. Nah, ini kita sebut sebagai grain boundary
strengthening, ya, teknik penguatan dengan cara menambah grain boundary di dalam sebuah material. Ya. Maka semakin banyak grain boundary akan semakin sulit dislokasi untuk bergerak, ya. Akan semakin kuat sebuah material. Ya. Maka salah satu caranya adalah memperkecil ukuran kristal-kristal tadi, ya. Kalau saya memiliki diagram yang sama misalnya, ya, ukuran kristalnya sebesar ini, ya, ukuran kristalitnya, dan lebih kecil lagi, mana yang lebih kuat? Ya, semakin kecil ya akan semakin kuat karena dia harus menembus banyak grain boundary, ya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan Hall patch, ya. Yield strength setelah penguatan sama dengan yield strength setelah mula-mula ditambah sebuah konstanta KY kalikan D. D ini ukuran dari grain, ya. Ukuran rata-rata dari ukuran kristalnya berapa, berpangkat minus setengah, ya. D ini diameter, sigma 0 dan KY adalah konstanta yang nilainya berbeda untuk setiap material, ya. Ini kalau kita plot dia menjadi garis lurus, Y sama dengan apa nih, MX plus C, ya. MX plus C. Nah, C dan M ini sebuah konstanta, ya. Jadi kalau kita plotkan ukuran diameter seper akar D terhadap sigma Y, kita dapatkan garis lurus, ya. Semakin D-nya kecil, seper D-nya makin besar, ya, atau D semakin kecil, kekuatan yield strength-nya semakin tinggi, ya. Begitu, ya. Ini contoh data untuk COZN alloy 70 CO30ZN. Oke. Nah, yang kedua ada yang namanya solid solution, ya, solid solution. Kita lihat lagi dislokasi. Pada dislokasi terdapat dua area dengan karakteristik tegangan yang berbeda, ya. Di sini ada ini dislokasi, ya. Di sini kan ada extra plane, ya. Nah, makanya dia terdesak. Ya. Terdesak. Ini area ini harusnya cuma diisi berapa saja, misalnya harusnya diisi 4 atau 6, bisa diisi 9. Artinya bagaimana? Ya, saling berdesak-desakan, ya. Area tersebut mengalami kompresi, tekanannya tinggi, ya. Sedangkan area sebelahnya, nah ini agak teregang, ya. Dia mengalami tensi, ya. Kenapa? Karena ada tambahan dari sini. Nah, maka sebuah dislokasi ini memiliki dua field, ya, field kompresi dan field tensi, ya. Nah, sama kalau tensi ketemu tensi, ini biasanya tolak menolak, ya. Repulsi kompresi ketemu kompresi, tolak menolak. Tetapi kalau kita memiliki yang berbeda, tensi dengan kompresi, dia akan saling tarik menarik, ya. Kalau akhirnya hingga seperti ini bertemu, bagaimana? Ya, kompresi tambah tensi hilang, kompresi tambah tensi hilang, ya. Dislokasi ketika bertemu yang berlawanan, dia saling meniadakan. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk solid solution strengthening. Apa itu? Ini adalah dengan menambahkan atom dari jenis lain yang umumnya ukurannya berbeda, ya. Nah, kita sebut sebagai alloy, ya. Alloying. Maka kita dapatkan tembaga kan sangat lunak, gampang sekali plastic deformation, ya. Tapi kalau kita tambahkan SN, tin, timah, dia menjadi perunggu, lebih kuat, ya. Kenapa seperti itu? Ya, ini kalau saya tambahkan, misalnya saya memiliki tambahan atom-atomnya ini lebih kecil dari ukuran atom hostnya, ya. Nah, maka dia akan mengalami kompresi, ya. Iya enggak? Karena ukurannya harusnya ukuran segini nih. Tapi lebih kecil lagi, diisi oleh atom yang lebih kecil, maka sekelilingnya akan menekan ke arah dia, ya. Kompresi. Maka kompresi ini akan berinteraksi dengan tensi dari dislokasi. Dia akan menata diri di sekitar dislokasi sehingga empet-empetan ya, berdesak-desakan di dislokasi ini menjadi ternetralisir, ya. Jadi 2 atom besar setara dengan 3 atom kecil, misalnya seperti itu, ya.
Nah, sama juga kalau kita mempunyai atom yang lebih besar ukurannya dari atom hostnya, dia akan menyebabkan tensi di sekitarnya. Ya. Maka dia akan berinteraksi dengan eh, bagian kompresi dari dislokasi. Ya. Dia akan menata diri di bagian bawah dislokasi. Ya. Sehingga setara 3 atom host yang relatif kecil setara dengan 2 atom impurity yang lebih besar. Ya. Nah, kalau sudah di lock seperti ini, dislokasi susah bergerak. Ya. Karena sudah pas, tidak ada lagi kompresi atau tensi di sana. Ya. Nah, oleh karena itu umumnya alloy ini lebih kuat dan lebih keras dibanding material murninya. Ya. Seperti tadi kita contohkan tembaga dan timah, kalau kita campurkan menjadi perunggu lebih kuat. Nah, ini yang kita sebut sebagai solid solution strengthening. Ya. Yang kedua ya, tadi sudah grain boundary. Yang kedua, solid solution. Nah, ini contoh grafik penguatan dengan solid solution. Ya, saya memiliki Cu, saya dup dengan Ni. Ya. Semakin kandungan Ni-nya meningkat, nih lihat strength-nya semakin naik. Ya. Ini juga tensile strength, yield strength. Nah, umumnya tapi harus dibayar dengan harga apa? Duktilitas. Ya, dia tidak begitu lentur. Ductility-nya menurun. Ya. Nah, tadi juga apa? Kalau kita memang perlunya strength dan tidak begitu perlu ductility, ya tidak diperlukan. Ya. Oke, yang ketiga adalah strain hardening. Ya. Disebut sebagai ada strain hardening, kadang disebut juga sebagai work hardening, kadang disebut sebagai cold working CW. Ya. Adalah fenomena di mana ya kita justru menambah jumlah dislokasi di dalam material. Ya. Sebuah material menjadi lebih kuat dan lebih keras dengan adanya deformasi plastik pada suhu rendah. Ya. Maka disebut sebagai cold working. Ya, kita tambahkan dislokasi yang banyak, saking banyaknya dislokasi tersebut tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Ya. Ya, maka semakin besar deformasi plastik yang dilakukan, semakin kuat material tersebut akan menjadi. Ya. Deformasi dilakukan saat pemrosesan, misalnya proses drawing atau proses extrusion, nanti akan kita bahas di lecture selanjutnya. Ya. Nah, strain hardening ini bisa dihitung dengan persen cold work, ya, persen CW. Misalnya saya memiliki sebuah spesimen dengan diameter bentuk misalnya tabung ya. Diameter awalnya luas area awalnya adalah A0. Oh, diameter saja ya. Kemudian dia kita ubah menjadi AD ya. Diameter setelah cold work. Maka berapa persen CW-nya? Persen CW dihitung dengan A0 diameter mula-mula dikurangi diameter setelah cold work dibagi diameter mula-mula kali 100%. Ya. Nah, kenapa dia bisa menguatkan ya? Karena cold work ini menghasilkan dislokasi yang relatif banyak pada material. Saking banyaknya, justru malah dislokasi itu tersebut tidak bisa bergerak. Ya, menghambat pergerakan dislokasi yang baru. Ya, kalau menghambat gerak dislokasi, material akan semakin kuat. Ya, ini yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena lebih simpel ya. Tidak perlu menambahkan, tidak perlu proses-proses, tinggal di proses seperti biasa saja ya. Dicetak di bagaimana pada suhu rendah. Nah, ini grafik dari strain hardening dari persen CW ya. Saya misalnya awalnya memiliki low carbon steel besi dengan C, lihat low carbon steel ya, besi alpha Fe dengan konsentrasi C mungkin di bawah 0,2 ya, saya lupa berapa, 0,2 di bawah 0,2. Ini awalnya kalau tidak dilakukan cold work. Kalau saya lakukan 4% cold work, dia naik di sini ya. Ini lihat tensile strength-nya dari 250 menjadi 400-an. Ya. Kalau saya tambahkan menjadi 24% cold work, dia bisa sampai 550. Ya. Nah, ini cold work ini sangat populer. Ya. Dan banyak diimplementasikan. Kenapa? Karena reversible. Kalau misalnya sifatnya dapat dikembalikan dengan mudah melalui heat treatment. Ya. Awalnya saya mempunyai ini. Ini besi ya, low carbon steel misalnya ya. Kemudian saya lakukan cold work 33%. Kalau lihat seperti ini. Nah, nanti saya bisa kembalikan ke sana dengan cara apa? Recovery. Recovery itu kita panaskan
biarkan sembuh kristalnya tadi, biar menyembuh sendiri ya. Sembuh sendiri, maka dia akan terjadi kristalisasi baru. Kristal-kristal ini akan semakin membesar, memakan kristal yang lainnya. Ya, kristal-kristal dominan yang muncul, kemudian dia menjadi kristal semula ya. Ini prosesnya gampang sekali, hanya dengan dipanaskan dan didinginkan. Maka cold work ini menjadi sangat populer dan banyak digunakan ya. Yang ketiga, strain hardening atau cold work. Lanjut, ada yang namanya precipitation hardening ya. Sama, kalau yang grain boundary adalah karena dislokasi tadi harus menembus grain yang orientasinya berbeda ya. Kalau precipitation hardening ini kita tambahkan fase lain yang lebih kuat ya. Misalnya ini ada fase alfa, nah terkumpul misalnya besi alfa ya, alfa Fe, saya tambahkan karbon yang lebih banyak. Kalau saking banyaknya karbon-karbon ini akan membentuk sebuah fase baru ya. Misalnya di 1E kemarin kita bisa dapat ini ada alfa, ini ada cemented ya. Cemented tentu saja lebih kuat, lebih keras, Fe3C misalnya ya. Maka apa yang terjadi ketika dislokasi menembus ini ya, di sini. Dislokasi bergerak, dia berhadapan dengan fase yang lebih kuat, lebih tinggi tensile strength-nya terhadap fase alfa misalnya ya. Maka dia perlu energi yang lebih tinggi lagi untuk bergerak di dalam fase yang berbeda ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Dislokasi yang bergerak sampai memotong fase. Ya, kalau sudah cukup kuat. Kalau dislokasinya tidak kuat, dia hanya akan looping, berputar. Nah, nanti kita akan dapatkan struktur-struktur seperti loop. Ini dislocation yang loop di sekitar fase yang berbeda dari fase mayoritas ya. Nah, ini misalnya diimplementasikan untuk alloy, aluminium alloy ya, misalnya Al dan Cu ya. Cu awalnya larut dalam kristal Al, tapi lama-lama Cu ini akan membentuk fase baru, CuAl2 misalnya ya. Nah, pergerakan dislokasi akan terhambat di permukaan di sini ya, di permukaan antara Cu dan Al dan CuAl2 ya, yang lebih kuat. Nah, jadi dislokasi terhambat, material menjadi lebih kuat ya. Ini yang nomor 4 kita sebut sebagai precipitation hardening. Oke. Jadi ada 4 ya, grain boundary, solid solution, cold work, dan precipitation. Oke, contohnya saya memiliki spesimen silinder kuningan ya, brass material Cu dan Zn. Mula-mula memiliki diameter 6,1, akan dibuat menjadi spesimen dengan diameter 5,1 dan minimal yield strength-nya 345 dan ductility minimal 25% ya. Maka kalau kita lihat CuZn brass ini di mana? Nah, kita perlu 345 MPa. 345 MPa sini ya, kira-kira tengah-tengah. Maka saya harus cold work kan berapa? Kira-kira 20% cold work ya. Dan ductility 25% EL. 25% EL. 25% EL sini ya. Brass mana yang, maka kalau saya ingin ini tidak boleh, cold work-nya tidak boleh lebih dari 18. Wah, ini dilema nih ya. Kalau saya ingin 345 harus persen EL-nya nggak dapat. Kalau mau 25% EL, yield strength-nya tidak dapat. Kira-kira bisa tidak cold work digunakan untuk mencapai? Kalau satu proses jelas tidak bisa ya, tapi kita bisa lakukan tadi, karena cold work ini kan bisa dikembalikan menjadi semula ya. Nah, jadi kita bisa, contohnya kita lakukan 2 proses terhadap ini. Nah, mula-mula diameter 61 menjadi 51 besarnya cold work. Ini kalau yang satu proses ya. Diameter luas area pi d kuadrat pi dA kuadrat ya, dibagi luas area awal kali 100%. Ternyata 36,5%
Ya, dari grafik ini untuk 36,5% kita dapatkan strength ini ya. Tapi persen EL-nya cuma 8%. Ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan ya. Nah, ini kita bisa atasi dengan cara cool work bertahap ditambah heat treatment ya. Dimana yang pertama kita perkecil spesimen diameternya hingga ukuran tengah-tengah ya. Kemudian dilakukan heat treatment, dikembalikan untuk menghapus efek cold work tadi ya. Selanjutnya dilakukan cold work kedua untuk mendapatkan nilai spesifikasi akhir yang diinginkan. Ya, contohnya seperti ini. Dari grafik misalnya untuk mendapatkan persen EL minimal 20%, diperlukan cold work maksimal 23% ya. Dan untuk mendapatkan yield strength minimal 345 diperlukan cold work minimal 20% ya. Sehingga proses cold work kedua dapat dilakukan pada rentang ini 20 sampai 23% cold work. Misalnya kita ambil nilai tengah nih 21,5% cold work. Maka proses yang kedua berapa? Kita ingin tahu intermediate-nya, kita ukuran intermediate-nya berapa sih? Ya. Nah, kita cari D0 ya. Untuk menghasilkan 25% cold work, ke 25 harusnya 21,5 ya. Maaf, ini bukan 25, 21 ya, 21,5 ya. Untuk mendapatkan 21,5, berapa sih diameter awal ya? Sebelum diameter akhir 5,1. Nah, kita cari DO ya. Maka kita ketemu diameter awal diameter intermediate 5,8 ya. Maka saya bisa gunakan dua proses ya. Misalnya dari 6,1 saya ubah dulu dengan cold work menjadi 5,8. Yang kedua dari 5,8 menjadi 5,1 ya. Pertama CW dilakukan diameternya sehingga 5,8. Kemudian kita lakukan heat treatment, kita rekristalisasi dan kita grain growth sehingga efek cold work-nya hilang dan sifat mekanisnya seolah-olah 0% cold work. Selanjutnya kita lakukan cold work kedua sehingga diameternya menyusut dari 5,8 menjadi 5,1 ya. Nah, itu untuk strengthening ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum pahami, ulangi lagi, tonton lagi, baca lagi ya. Oke, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.